warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita panjatkan hadirat Robi di mana pada hari ini kita bisa berkumpul di ruangan diskusi ini yang dimana pada saat ini kita akan melaksanakan kegiatan diseminasi budaya positif di sekolah yang tentunya insya Allah akan disampaikan oleh CGP Angkatan 9 Kabupaten Sukabumi, guru SD Negeri 1 Kompak. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah, yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru, yang saya hormati Bapak dan Ibu CGP Angkatan 9 Kabupaten Sukabumi. Syukur alhamdulillah tentunya di saat ini mudah-mudahan kita dalam beberapa waktu ke depan kita akan menyimak pemaparan diseminasi budaya positif di sekolah yang insya Allah akan disampaikan oleh Ibu Novi Tanjil Buda. Alhamdulillah sudah standby dan siap untuk menyampaikan materi. Namun marilah kita awali kegiatan ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun susunan acara pada kesempatan ini yang pertama adalah pembukaan, yang kedua sambutan sekaligus membuka kegiatan diseminasi oleh kepala sekolah, yang ketiga penyampaian materi oleh CGP, dan yang keempat adalah tanya jawab, terima berikut. Baiklah, kita akan menginjak acara selanjutnya yaitu sambutan oleh Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 1 Kompak dan sekaligus membuka kegiatan diseminasi budaya positif oleh CGP di SD Negeri 1 Kompak. Kepada Ibu Kepala Sekolah dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Dahlan sebagai moderator. Alhamdulillah, mari kita sama-sama panjatkan puji serta syukur kehadirat Ilahi Robi bahwasanya pada kesempatan ini Alhamdulillah di sekolah kita itu kita kaya akan sumber daya manusia seperti CGP Angkatan 9 ini. Pertama-tama yang saya hormati Ibu dan Bapak Guru SDN 1 Kompak, yang saya hormati pula CGP Angkatan 9 ya, yang pada kesempatan ini Alhamdulillah CGP Angkatan 9 di SDN 1 Kompak ini ada tiga peserta. Tapi yang pada hari ini akan mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif sekolah yaitu oleh Ibu Novi. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Novi yang sudah memfasilitasi kegiatan ini. Mudah-mudahan apa yang nanti diberikan ataupun diimplementasikan oleh Bu Novi itu bermanfaat bagi kita semua. Amin. Dan mudah-mudahan ini adalah sebagai contoh bagi kita ya, bahwa kita itu mengikuti contoh praktik baik dari CGP Angkatan 9 ini. Dan mudah-mudahan apa yang disampaikan pula nanti ini bermanfaat dan dapat diimplementasikan di kelas masing-masing. Baik Ibu dan Bapak, pada kesempatan ini saya pun mengucapkan banyak terima kasih kepada Pak Dahlan yang membantu kegiatan ini, dan Bapak Ibu Guru yang alhamdulillah masih terlihat semangat dalam kegiatan ini, masih bisa mengikuti kegiatan ini dengan semangat, walaupun sebenarnya jam-jam ini adalah jam-jam yang melelahkan. Tetapi dengan adanya kegiatan ini mudah-mudahan Ibu dan Bapak bisa mengikuti dan tetap semangat. Mungkin itu saja Bu Novi yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kegiatan ini Bu Novi bisa lebih berinovasi ya, untuk kemajuan, tentunya untuk kemajuan sekolah SDN 1 Kompak ini. Amin, amin.
Kita buka saja acara ini dengan pembacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih, mudah-mudahan bisa mengikuti dengan hikmat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada ibu kepala sekolah yang sudah memberikan sambutan dan membuka kegiatan diseminasi budaya positif di sekolah. Untuk acara selanjutnya, mari kita berikan waktu seluas-luasnya kepada CGP Angkatan 9 Kabupaten Sukabumi, kepada Ibu Novi, dipersilahkan. Oke. Terima kasih kepada Pak Dahlan sebagai moderator dan Ibu Kepala atas waktunya. Pada kesempatan kali ini saya di sini mungkin bukan untuk menggurui atau sebagainya. Ini hanya sharing ilmu yang saya dapat di pelatihan guru penggerak. Dan memang ini sekaligus pemenuhan tugas juga di modul 1.4 tentang diseminasi budaya positif. Ibu mohon izin saya berdiri. Ya. Mohon izin. Oke. Tidak apa-apa ya Ibu Bapak, saya berdiri. Iya. Karena tadi Ibu Kepala sudah mengutarakan sekarang ini jam-jam rawan ya. Mungkin sekarang saya minta waktunya sedikit supaya setelah tadi istirahat sebentar, setelah kita makan siang, kita gerakan dulu badannya ya biar fokus gitu. Silakan beri sebentar saja sebelum kita ke materi. Oke. Iya. Biar lebih fokus dan fresh gitu. Oke, tidak akan lama. Mohon izin angkat tangannya Bapak Ibu. Iya, satu saja. Satu saja. Belah kanan boleh, tangan kanan boleh, tangan kiri. Kalau mau diangkatnya tangan kanan, tangan kiri Pak, Ibu? Kanan saja. Tangan kanan ya. Tangan kanan supaya kita agak peragangan ya. Sekarang saya hitung 1 sampai 4 tangannya nanti ke belakang ya. Oke, mulai siap. 1, 2, 3, 4. Sudah enakan Bapak Ibu? Belum, sekali lagi. 1, 2, 3, 4. Silahkan tangannya simpan di dagu. Silakan di dagu. Belum. Di dagu yang mana ya Bapak? Di sini. Ya berarti. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Hanya selingan saja supaya lebih fokus ya. Ya, terima kasih. Nah, kali ini saya seperti tadi saya utarakan bahwa saya berdiri di sini bukan untuk menggurui atau saya lebih bisa, tidak, hanya sekedar sharing ilmu saja. Jadi apa yang saya dapat selama pelatihan khususnya di modul 1.4 itu memang ada penyampaian di sini tentang budaya positif di sekolah. Saya di sini sebagai CGP Angkatan 9, kebetulan di sini ada 2 teman saya juga, Pak Awan, Pak Ega. Nah, kami semua juga mendapatkan materi yang sama. Nah, di sini yang akan saya sampaikan itu ada 7 materi. Di sini yang pertama perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, yang ketiganya motivasi perilaku manusia, yang keempat kebutuhan dasar manusia, selanjutnya yang kelima posisi kontrol restitusi, keenamnya keyakinan kelas, dan ketujuhnya segitiga restitusi. Itu ya, itu semuanya 7 poin ini masuk ke materi budaya positif. Selanjutnya di sini yang pertama tentang teori kontrol. Di sini sebelum ke paradigma perubahan, mohon maaf ya, perubahan paradigma belajar, di sini ada 4 miskonsepsi yang sekarang ini masih jadi pemikiran masyarakat sekarang. Di sini diantaranya yang satu itu ilusi tentang guru yang mengontrol murid.
Jadi katanya menurut pemikiran yang sekarang itu ada, miskonsepsi yang sekarang itu ada di masyarakat, bahwa guru itu mengontrol murid. Padahal tidak ya Bapak Ibu ya. Tidak ada pengontrol. Maksudnya gini, di teori kontrol yang dikemukakan oleh Dr. William Glasser, yang tadinya dia mengeluarkan teori kontrol, atau sekarang itu beralih ke teori choice, ya, choice teori di situ. Yang pertama tadi ilusi guru mengontrol murid. Jadi maksudnya di sini bahwa murid itu harus patuh, harus nurut sama apa yang diucapkan oleh guru. Padahal kenyataannya tidak seperti itu, ya. Terus yang kedua, miskonsepsi yang kedua di sini ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Tapi kalau misalnya di lapangan, sebetulnya kalau tidak diterapkan secara kontinu, mungkin nggak Bapak Ibu efektif dan bermanfaat? Tidak, ya. Nah, mungkin ini ada satu kolaborasi yang harus kita laksanakan di sekolah ini supaya apa? Supaya nanti disiplin positifnya itu muncul di SDN 1 Kompa. Yang selanjutnya miskonsepsi yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Maksudnya di sini, kalau kita kan misalnya dapat masukan dari orang, ya, tapi kan belum tentu namanya kritikan. Ya, saya pribadi kalau dikritik, aduh perasaannya seperti apa? Awalnya mungkin ya. Tapi di sini di miskonsepsi di sini katanya akan menguatkan karakter. Orang yang sering dikritik, dikasih masukan yang mungkin keras, itu nanti efeknya karakternya akan kuat. Tapi kalau melihat dari psikologi orang berbeda ya, tidak sama. Nah, itu miskonsepsi yang ketiga. Miskonsepsi yang selanjutnya yaitu ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kita sebagai guru, mau tidak mau, anak harus nurut sama kita. Menurut pemikiran orang lain mungkin ya. Tapi sebetulnya kita di sekolah tidak seperti itu. Karena di sini kita yakini karena Kompas 1 kita kebetulan ada program sekolah penggerak, otomatis ilmu yang kita dapatkan itu fokusnya ke pendidikan anak. Setelah ke teori kontrol, di sini ada materi selanjutnya yaitu kira-kira yang tadinya kita pemahamannya stimulus respon, bisa nggak beralih ke teori kontrol yang diungkapkan oleh Stephen R. Covey ya sini. Nah, di sini mengungkapkan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit, ubahlah sikap atau perilaku kita. Jadi ingin berubah berarti tidak langsung bisa dirubah jadi 180 berubah langsung baik, tidak ya. Itu kalau ingin membuat kemajuan yang perlahan. Jadi sikap kita dulu katanya ya. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Mungkin apa? Cita-cita, visi. Kita mau dibawa kemana nih? Ya, seperti itu. Mau seperti apa anak kita nanti ke depannya? Murid kita ingin dibentuk seperti apa? Ya, itu jadi merubah kerangka acuan kita. Nah, di sini lanjut lagi, ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia, dan terutama di sini ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Jadi kita harus mewujudkan secara realistis di kehidupan nyata. Itu tentang konsep perubahan paradigma belajar menurut Stephen R. Covey ya. Di Principle Center Leadership di situ diungkapkannya ya. Selanjutnya, nah ini perubahan yang tadi diungkapkan dari teori stimulus respon berubah ke teori kontrol. Nah, dicontohkan di sini ketika di stimulus respon, kita pemahamannya realitas atau kebutuhan kita itu sama. Tapi ketika kita beralih ke teori kontrol, di situ realitas atau kebutuhan kita berbeda. Apakah bisa disamakan Ibu Bapak kebutuhan kita? Tidak ya? Iya. Selanjutnya, semua orang melihat hal yang sama. Apakah seperti itu? Tidak. Di stimulus respon itu katanya pandangan setiap orang itu sama.
Tapi ketika di teori kontrol itu setiap orang memiliki gambaran berbeda. Ya. Yang selanjutnya kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Apakah bisa Ibu Bapak? Pak Ujang pengen ke daerah Jakarta, sedangkan Pak Ega ingin ke Bandung. Ya, bisakah disamakan harus ke sini? Tidak ya. Nah, di teori kontrol itu pandangannya sudah berbeda ya. Seperti itu. Yang selanjutnya yang keempat, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Perilaku buruk dianggap sebagai suatu kesalahan. Tapi ketika beralih ke teori kontrol di sini, semua perilaku memiliki tujuan. Kenapa dia berbuat baik? Alasannya apa? Begitupun ketika dia atau manusia melakukan kesalahan yang negatif, pasti ada tujuannya. Seperti itu. Nah, yang selanjutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Tapi ketika ke teori kontrol di sini, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Dicontohkan misalnya ibu bapak, saya titipkan sesuatu yang berharga dalam tangan ibu bapak. Kira-kira ketika ibu bapak dipaksa untuk membuka tangan, apakah akan dibuka atau tidak? Tidak. Di tangan teh, sesuatu yang berharga, yang nggak bisa digantikan, disuruh dibuka, dipaksa. Meskipun dipaksa itu misalnya secara halus, secara rayuan, misalnya Budina sok mangga tah dipasihan 100 miliar asal eta kadiekeun. Apakah bisa seperti itu? Enggak, betul. Ya, seperti itu. Nah, di sini di stimulus respon, orang lain bisa katanya mengontrol saya, tapi di teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Seperti tadi yang Ibu Nina ungkapkan, karena Bu Nina yakin tidak akan melepas, tidak akan dilepas gitu, seperti itu. Nah, itu di teori kontrol. Jadi hanya kita saja sendiri yang bisa mengontrol diri sendiri. Yang selanjutnya di sini saya bisa mengontrol orang lain. Tapi ketika di teori kontrol di sini Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Betul tidak? Setuju Bapak Ibu? Iya. Badek itu badek kieu. Sok ayeuna nganggo tiungna pelangi. Pak Ujang di peurang tiung. Tiasa teu Bu, Bapak? Teu tiasa. Karena apa? Di teori kontrol Anda tidak bisa mengatur atau mengontrol orang lain. Yang selanjutnya itu pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Tos dibujuk, tos dirayu sakumaha, temempan wae, akhirnya apa? Dipaksa. Apakah seperti itu? Seharusnya tidak ya. Itu di stimulus respon. Tapi ketika berpindah ke teori kontrol di sini, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru yang musyawarah bisa yang baiknya yang mana seperti itu. Yang terakhir, model berpikir menang kalah. Ya, berpikir menang kalah. Kalau saya menang berarti ada yang kalah. Kalau misalnya lawan kita kalah, menang berarti kita yang kalah. Tapi di teori kontrol di sini pola model berpikirnya berbeda. Itu menang dan menang, gitu, seperti itu. Selanjutnya di sini tentang disiplin positif. Ada dua ahli pendidikan di sini, Ki Hajar Dewantara dan Diane Gosen di sini. Jadi pemikirannya tentang disiplin positif itu hampir sama pemikirannya seperti yang diutarakan di sini. Ki Hajar Dewantara mengutarakan di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Jadi disiplin itu harusnya datang dari dalam diri sendiri. Tapi ketika kita tidak bisa memunculkan, berarti perlu ada motivasi dari luar atau motivasi eksternal seperti itu. Nah, di sini dilanjutkan, tapi di situ jika tidak cakap melakukan self disiplin atau tidak bisa mewujudkan dari dalam diri, wajiblah penguasa lain mendisiplin diri kita, dan peraturan demikian itu harus ada di dalam suasana yang merdeka. Jadi tetap fokusnya kepada murid. Nah, tapi menurut Diane Gosen itu tidak jauh beda. Disiplin artinya belajar. Di sini lagi, untuk menjadi murid atau pengikut, seorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu. Nah, ini sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Jadi dalam disiplin positif,
apa namanya, disiplin positif itu intinya adalah memunculkan motivasi yang kuat dari dalam. Jadi nggak ikut-ikutan, nggak asal diam di sini, kita nggak tahu itu motivasinya untuk apa. Berarti harus tahu ya, seperti itu. Dan diharapkan dalam disiplin positif ini yang dikeluarkan itu munculnya dari dalam diri, seperti itu. Kalau sekarang kan identik kalau disiplin teh masuknya tujuannya kemana ya? Padahal kalau disiplin, kalau dengar kata disiplin, aturan ya, aturan, ya, langgar yang yang melakukan pelanggaran pasti dihukum, seperti itu, dapat sanksi. Padahal disiplin itu sendiri adalah kata Diana Gosen itu adalah belajar, belajar memunculkan motivasi dari diri sendiri di sini. Oke, selanjutnya di sini. Nah, tadi motivasi perilaku manusia. Di sini ada 3, Bapak Ibu. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kalau ada anak yang datang pagi-pagi, kenapa? Ditanyakan, takut kesiangan, Bu. Takut dihukum sama Bapak atau Bu Guru. Nah, ternyata ini ketika orang melakukan motivasi yang nomor 1, ternyata ini level yang paling rendah. Level terendah dari motivasi perilaku manusia, ketika dia menanyakan apa yang akan terjadi bila saya tidak melakukannya. Pami sunat teh mah lamun urang teu ngerjakeun kayak dihukum moalnya. Nah, itu seperti itu. Nah, ternyata ini motivasi ini bersifat eksternal dari luar karena ketakutan. Takut dihukum oleh gurunya kalau dia datang kesiangan, seperti itu. Ya, itu ternyata levelnya terendah. Ya, level terendah dari ketiga motivasi perilaku manusia ini. Yang keduanya di sini ada motivasi untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan diri dari orang lain. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Lamun ayeuna dongkap enjing-enjing, ih pasti kita dipuji ku ibu guru. Nah, itu motivasinya sami eksternal, ya. Seperti ingin dipuji orang. Itu juga motivasi. Ingin dicap bagus, ingin dicap pinter. Jadi ada apa? Ingin reward, ya. Jadi kalau nggak ada reward itu kemungkinan tidak akan melakukan seperti itu. Itu motivasi perilaku manusia yang kedua. 1 tingkat levelnya dari yang nomor 1. Nah, kalau yang ketiga di sini motivasi untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Biasanya mereka akan berpikir atau bertanya pada diri sendiri, akan menjadi orang yang seperti seperti apa apabila saya melakukannya. Apakah akan lebih bagus lagi, jadi berinovasi seperti itu. Jadi itu motivasinya dari dalam diri, bukan karena orang lain gitu ya. Nah, dari ketiga motivasi perilaku manusia ini kita coba terapkan mungkin nanti sedikit-sedikit dan saya pribadi gitu merubah, ingin seperti yang motivasinya ada di nomor 3, meskipun 1, 2 juga ada, namanya juga manusia Bapak Ibu ya. Oke, nah itu motivasi perilaku manusia. Yang selanjutnya, setelah ada motivasi di sini kebutuhan dasar manusia. Seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, maaf berulang ya. Jadi namanya kebutuhan dasar manusia pasti seluruh tindakannya itu bukan semata-mata dilakukan, tapi pasti ada tujuannya. Nah, di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup. Biasanya itu yang berhubungan dengan makanan, pakaian, kebutuhan sehari-hari. Yang keduanya, kasih sayang dan rasa diterima atau loving and belonging. Ya, di situ kasih sayang dan rasa diterima. Anak biasanya yang pengalaman kalau di sekolah, biasanya ada anak yang kadang-kadang manja, ingin seperti apa, penakut, ingin diraih. Nah, itu kebutuhannya dia berusaha memenuhi kebutuhan yang nomor 2. Rasa kasih sayang dari gurunya, seperti itu. Yang nomor 3 di sini kebebasan, freedom. Seperti apa kalau di sekolah? Di sekolah misalnya anak olahraga. Ya, seperti itu, lari kemana-mana.
atau bosan, tahu-tahu anak keluar. Karena dia memenuhi kebutuhan dasar, ingin kebebasan. Kadang-kadang dia anak itu bosan di di kelas karena sudah selesai tugasnya, tahu-tahu apa? Keluar. Kenapa keluar? Ah, ibu bosen. Nah, itu juga mencari kebutuhan tentang kebebasannya. Yang keempatnya di sini kesenangan atau fun. Ya, ketika dia bermain dengan gurunya, ketika misalnya gurunya diajak lari, dia tertawa, senang. Nah, itu kebutuhan dasar yang dipenuhi adalah kesenangan. Ya, untuk kebutuhan dasar manusia. Yang terakhir adalah penguasaan atau power. Penguasaan power ini contohnya misalnya ada anak yang sering kalau di kelas suka ada anak yang merasa lebih jago, lebih ditakuti sama teman-temannya. Nah, ini kebutuhan dasar manusia sebetulnya dia mencari atau memenuhi tentang kebutuhan penguasaan. Ingin lebih wow dari teman-temannya, ingin lebih kuat dari teman-temannya. Ada pengakuan, betul seperti itu. Nah, itu juga masuk ke kebutuhan tentang dasar manusia, diantaranya penguasaan seperti itu. Power, saya punya power nih, kalian harus takut seperti itu. Nah, itu ya. Oke, itu tentang kebutuhan dasar manusia. Nah, di sini penerapan posisi kontrol lagi ya Bapak Ibu ya tentang kebutuhan manusia ya. Program disiplin positif yang berpusat pada murid. Seperti kurikulum sekarang, kurikulum Merdeka, ada tentang pembentukan murid, profil Perajaan Pancasila, munculnya ke sini ya. Nah, dikembangkan oleh Dian Negosen dengan pendekatan restitusi yang disebut dengan 5 posisi kontrol di sini. Nah, di sini melalui serangkaian riset, nah mengemukakan bahwa guru perlu meninjau kembali tentang peran disiplin di dalam ruang kelas mereka selama ini. Apakah peraturan yang sekarang atau keyakinan kelas itu efektif dilaksanakannya? Apakah berpusat, apakah memerdekakan atau memandirikan murid atau bagaimana? Ya, selama ini kan kalau ke sekolah kan peraturan biasanya, peraturan harus masuk 15 menit sebelum bel. Tidak boleh ini, tidak boleh itu. Seperti itu peraturan ya. Tapi ketika kita merubah dan kebetulan kita memang sudah melaksanakan kurikulum Merdeka, peraturan itu berubah ke keyakinan kelas. Kalau peraturan biasanya cenderung kalau melaksanakan atau tidak melanggar, kalau melanggar biasanya kalau peraturan identik dengan hukuman. Saur nama tekengeng eta teh hukuman teh nanti saja kalau memang dibutuhkan sekali darurat, tapi jangan sampai diberikan seperti itu ya, karena kalau untuk hukuman biasanya ujung-ujungnya apa, anak jadi terbebani, tersakiti seperti itu menurut Tawari para ahli. Nah, di sini tentang posisi kontrol. Nah, kenapa di sini yang dipakai oleh Gosen itu pendekatan restitusi. Restitusi sendiri di sini adalah sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Jadi restitusi ini proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi ketika anak berbuat kesalahan, berarti bukan menjat, ih kamu mah terlambat terus. Kenapa datangnya jam segini? Jadi nggak langsung, tapi memperbaiki supaya anak nanti ketika kembali ke kelompoknya dia percaya diri terus, dia tidak terbebani. Kami Sundana mah dicarekan ku guru tadi, aku naon tah. Anak teh jadi we minder. Nah, di restitusi ini tidak seperti itu, seperti itu. Nah, ciri-ciri restitusi seperti apa? Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang keduanya, restitusi memperbaiki hubungan. Ya, jadi kalau ditegur itu oleh guru diingatkan, murid tidak akan dendam seperti itu. Tapi ketika kita diskusi dengan murid, guru diskusi dengan murid, dicari solusinya, anak lebih dekat, lebih terbuka biasanya seperti itu. Restitusi yang ketiga adalah tawaran, bukan paksaan. Jadi kalau misalnya melanggar, kamu keliling lapangan 2 keliling. Muridnya bertanya,
Bu, kenapa harus buka keliling? Ngalangar wae ngabantau. Ah, itu hukuman biasanya, ya. 5 keliling ayeuna masuk ame kapok. Nah, gitu. Itu seperti itu ya kalau hukuman, kalau peraturan. Tapi restitusi itu bukan seperti itu, bukan paksaan, tapi tawaran. Solusi yang diajukannya. Yang selanjutnya itu menuntun untuk melihat ke dalam diri. Kenapa berlaku seperti itu? Apa alasannya seperti itu? Yang selanjutnya di sini mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang berikutnya restitusi diri adalah cara yang paling baik. Terus lagi di sini fokus pada karakter bukan tindakan, jadi perbaikan sikap. Yang selanjutnya fokus pada solusi. Yang terakhir adalah mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya dengan perasaan yang percaya diri tidak tertekan seperti itu. Yang selanjutnya, nah di sini ada 5 posisi restitusi. Posisi kontrol restitusi menurut Yani Gosen. Yang satu penghukum. Yang keduanya pembuat rasa bersalah. Yang ketiga teman, yang 4 pemantau, yang 5 manajer. Nah di sini penghukum. Penghukum itu nanti bisa dilihat di tayangan ini. Silahkan dulu. Tadi 5 quality control. Silakan disimak dulu. Ayo salat. Hanya guru kanannya udah pelosok dulu. Ditambahkan. Itu yang tadi posisi sebagai penghukum ya, ekspresinya seperti apa, kata-katanya seperti apa. Nah ini yang selanjutnya pembuat rasa bersalah. Nanti apakah ada perubahannya atau bedanya? Aduh. Ada. Iya. Nah ini guru sebagai pembuat rasa bersalah. Nah itu. Jadi terlihat anaknya cukup tertekan, menyesalnya. Ini posisi teman, ya. Yang ini posisi teman, ya. Udah memasukkan kan menjawab. Bisa.
Nah, di sini di posisi teman terlihat anak lebih nyaman. Ya, tapi tidak terlihat dia membuat kesalahan tapi tidak ada apa. Iya. Nah, ini pemantau ya. Posisi pemantau. Masih Aduh, lagi cina. benang-benang lain. Mhm. Nah, kalau di sini posisi pemantau, guru tidak ada ekspresi seperti apa-apa, flat ya. Hanya dia mengungkapkan peraturan yang di sekolah yang berlaku seperti itu, memberitahukan tanpa ada ekspresi apapun, marah seperti tidak ada. Nah, ini sebagai manajer. Yang terakhir posisi sebagai manajer. Oh, Irma. Pemantau na Bu Erma. Ya. Ya. Ya, itu tentang lima posisi kontrol ya. Dari mulai tadi penghukum. Coba bisa digambarkan Ibu, ada Bapak, penghukum ekspresinya seperti apa, bahasanya seperti apa, yang tadi sesuai dengan video yang tadi. Kalau penghukum, Pak Ega, merhadik bahasa yang dikeluarkan itu kasar. Ya, terus ekspresinya seperti apa? Ramah atau marah? Serem katanya, marah ya, seperti itu. Sangar. Betul, ya, itu penghukum. Jadi tidak ada ramah-ramahnya ke anak. Terus ekspresi anaknya seperti apa? Angka. Betul, ya. Jadi anak melihat pun takut gitu ya, seperti itu ya. Nah, kalau pembuat merasa bersalah seperti apa? Bisa Pak Awan? Ekspresinya seperti apa tadi si ibu gurunya? Lebih tidak sekeras yang tadi kan ya, lembut, tapi ujung-ujungnya menekan, merendahkan. Emosinya turun, tapi ucapannya itu merendahkan atau membuat anak tertekan. Itu pembuat rasa bersalah. Kalau teman, nah teman itu lebih ramah, anak juga lebih ke melihatnya nyaman ke itu. Beda senyumnya juga ya lebar ya, nggak ada pemain mata hician cina gitu tahnya.
Kalau pemantau di situ tadi cenderung flat ya. Nah, di sini. Nah, dari posisi restitusi ini ada imbasnya di sini tentang motivasi eksternal dan motivasi intrinsik. Di sini jika guru berbuat katanya, kalau penghukum biasanya bahasanya itu menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti atau menyindir biasanya. Jadi nggak ada kalimat positif. Nah, nanti kalau misalnya contoh perkataannya, kalau kamu tidak melakukannya, saya akan bari melotot penyetannya, bari nggak ramah mukanya gitu ya. Seperti itu. Hasilnya akan seperti apa kalau ke ucapannya menghardik, ekspresinya seperti apa? Kebayangnya Bapak Ibu ya. Nah, pasti anaknya apa? Antara takut tapi nanti memberontak, ya, memberontak. Nah, mendendam, lebih parahnya lagi, dan pasti menyalahkan orang lain seperti itu. Nah, itu biasanya orang ya, anak yang sering mendapat kekerasan fisik dengan kekerasan apa namanya verbal. Seperti itu. Nah, itu kalau penghukum. Di sini juga ada pembuat orang merasa bersalah. Biasanya berceramah, menunjukkan kekecewaan mendalam seperti tadi kan. Apa yang ibu harus lakukan pada Bapak Kepala? Apa yang harus ibu bilang? Seperti itu. Itu membuat rasa bersalah. Nah, di situ kamu sudah contoh katanya kamu sudah mengecewakan ibu dan bapak, ya. Nah, apa hasilnya nanti? Biasanya apa? Anak akan sembunyi-sembunyi kalau melakukan kesalahan. Di sini juga biasanya cenderung berbohong. Nah, di sini di motivasi eksternal, perilaku penghukum dan pembuat orang merasa bersalah biasanya munculnya perilaku negatif. Tapi di sini ada lagi perilaku sebagai teman, pemantau, manajer. Kalau teman biasanya di sini guru membuatkan alasan-alasan untuk murid-muridnya. Mereka tidak mau muridnya itu salah di mata orang lain. Biasanya kalau posisinya seperti teman, ya udah nanti ibu yang menghadap misalnya seperti itu. Kamu diam aja kelas. Itu posisi teman biasanya. Nah, ini biasanya yang diucapkan adalah lakukan untuk ibu bapak. Ya udah nanti bapak ibu bantu bereskan. Tenang gitu kan. Itu posisi teman. Nah, hasilnya seperti apa? Bagus, anak merasa nyaman ke guru, tapi akibatnya apa? Ketergantungan. Anak tidak mandiri. Dia tidak bisa menyelesaikan masalahnya sehari karena apa? Selalu dibantuin sama gurunya, ya, seperti dibantu terus. Karena apa? Posisi guru itu sebagai teman. Kalau di sini pemantau, pemantau itu biasanya menghitung dan mengukur. Pasti yang diutarakannya aturannya apa? Seperti itu. Jadi kalau pemantau, guru sebagai pemantau biasanya mengungkapkan yang sudah jelas ada, seperti itu. Nah, gurunya biasanya berkatanya apa peraturannya? Apa konsekuensinya? Apa yang telah kamu lakukan? Apa yang terjadi sekarang? Itu biasanya diucapkan oleh karakter atau posisi guru sebagai pemantau. Nah, hasilnya seperti apa? Pasti menyesuaikan bila sudah diawasi. Seperti itu. Nah, di sini kalau yang manajer, di sini biasanya mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Kenapa kamu begitu? Mendengarkan alasannya seperti itu ya. Apa yang kita yakini, apa yang kamu jadi ketika anak melakukan pelanggaran, anaknya yang ditanya. Bukan berarti kamu udah salah, tidak seperti itu di restitusi ya. Di manajer pasti menanyakan apa alasannya. Karena apa? Tadi di pembahasan yang tadi, manusia itu pasti memiliki tujuan atas sikap yang diperbuatnya seperti itu. Nah, bisnisnya untuk motivasi intrinsik dalam posisi manajer, hasil yang akan didapatkan adalah menguatkan watak atau karakter anak. Itu tentang motivasi eksternal dan internal. Ini hampir sama ya. Dampaknya langsung aja kalau penghukum biasanya untuk kaitannya dengan dunia berkualitas, biasanya murid meletakkan gurunya di luar dunia berkualitas. Ada galak guru teh. Tuh paribah da sok ieu pan anak sekarang mah sok tiasa ning nataannya. Ieu mah nu bagur, ieu mah nu kitu, ieu mah galak. Jadi dalam dunia berkualitas itu nggak masuk guru yang sebagai penghukum. Kalau di pembuat orang merasa bersalah di sini biasanya murid meletakkan guru dalam dunia berkualitas. Jadi oh iya dulu itu seperti ini, ya masuk dalam dunia kualitasnya. Nah, di posisi kontrol atau sebagai teman, di sini guru meletakkan sebagai orang penting dalam dunia berkualitas. Karena perlakuan guru sebagai teman itu dia udah dibuat nyaman, akhirnya apa? Mereka menempatkan kita
atau guru sebagai orang terpenting dalam hidupnya. Seperti itu ya. Yang keempatnya sebagai pemantau. Murid meletakkan guru peraturan di dunia berkualitas. Karena dipantau, diingatkan terus peraturan, ya jadi tempatkannya, oh ini mah tentang peraturan di dunia. Seperti itu. Jadi ingatnya peraturan terus, disiplin ya. Yang terakhir di sini sebagai manajer, kaitan dengan dunia berkualitas, yaitu murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Kenapa? Setelah diberikan budaya positif, pembiasaan positif, dibimbing oleh guru yang bersifat sebagai manajer, dibimbing terus, dicari solusi, dibantu. Nah akhirnya apa? Muncullah murid yang memang muncul dalam diri sendiri kesadarannya untuk apa? Menciptakan dunia berkualitas. Karakternya lebih kuat. Seperti itu dalam posisi manajer. Nah, di sini seperti tadi, kenapa tidak peraturan? Kan kalau dulu peraturan di SD 1 Kompa seperti ini, ada berapa poin. Kenapa sekarang jadi keyakinan kelas katanya? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Seperti itu. Nah, di sini keyakinan kelas itu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang, suku, bahasa maupun agama. Nah, di sini keyakinan akan termotivasi dari dalam. Jadi tergerak, bersemangat, menjalankan itu nggak ada paksaan. Jadi teu aya aya pawahyu nembe tiasa. Baru mau melakukan. Ada bunina lakukan, tapi ketika nggak ada teh aya ieu guruna. Nah, iya gitu seperti itu. Hoyong ka anggota soronya tah gitu. Hoyong ka peunteun cenah gitu. Anak seperti gitu biasanya. Aya teh guruna kumaha gitu bentennya. Ieu seperti itu. Nah, ini tentang keyakinan kelas. Jadi katanya kalau peraturan itu anak tidak tahu maknanya. Kenapa harus masuk jam 7.15? Kenapa nggak boleh terlambat? Kenapa harus pakai seragam? Untuk peraturan mereka tidak tahu. Ya seperti itu. Tidak memahami kalau untuk peraturan. Tapi kalau keyakinan karena memang dibuat sama-sama dengan anak, disahkan dengan anak, dibantu pemahaman untuk keyakinan kelasnya dengan guru, mereka paham. Kenapa tidak boleh mengganggu teman? Kenapa harus menghormati? Seperti itu. Itu mungkin kelebihan dari keyakinan kelas. Jadi melaksanakannya memang mereka sadar, ya seperti itu. Muncul dari muncul kesadaran dari dalam diri. Nah di sini pendekatan segitiga restitusi yang dikemukakan oleh Dian Egosen di sini adalah sebuah tahapan untuk memudahkan para guru dan orang tua. Jadi untuk restitusi itu tidak hanya digunakan oleh guru, tapi untuk orang tua juga untuk melakukan restitusi dan menyiapkan anaknya untuk menjadi karakter yang lebih baik lagi, lebih kuat lagi. Ya. Yang pertama di sini menstabilkan identitas. Contoh kalimatnya kan, kita semua pasti akan melakukan yang sama, ya apa namanya? Kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Jadi dibantu untuk mencari solusi. Distabilkan dulu identitasnya. Yang keduanya validasi tindakan yang salah. Teori kontrolnya yaitu semua perilaku pasti memiliki alasan. Ketika anak datang terlambat itu tanyakan alasannya. Ketika anak menggoda temannya itu pasti ada alasannya juga. Yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Kita semua memiliki motivasi internal, keyakinan ketika dicari solusi. Jadi dalam segitiga restitusi, guru itu hanya mengarahkan, bukan mencarikan solusi. Oh ya udah nanti bapak atau ibu yang membereskan. Kalian tahu beres tidak seperti itu. Tapi di segitiga restitusi ini, anak yang harus mengungkapkan apa yang dia akan lakukan setelah melakukan yang tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Nah ini segitiga restitusinya seperti ini. Validasi, menstabilkan dulu identitas. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan. Itu biasanya sering diucapkan untuk menstabilkan identitas. Yang selanjutnya itu validasi tindakan yang salah. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Itu ucapan yang sering
ibaratnya apa? Kalimat pemantik ya, kalimat pemantik yang biasanya diucapkan ketika guru berdiskusi dengan siswa. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah, seperti itu. Itu divalidasi tindakan yang salah. Yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Ketika melakukan pelanggaran, biasanya keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Ya, nah itu langkah-langkah atau urutan dari segitiga restitusi. Di sini ada contohnya. Adeni, bisa kesini sebentar? Bisa panggilin Sabil nggak? Di luar ada tadi? Ya. Oh iya Bu. Makasih ya. Tapi yang apa dipanggil sama ibu? Oh iya makasih. Maaf Bu, tadi ibu manggil saya. Iya, silakan duduk Sabil. Harus ngapain tadi kamu? Di luar? Ngobrol sama ibu. Saya Bu kalau teriak suka saya. Lucu mungkin ya. Pantesan pada anak-anak selalu tawa-tawa katanya. Jadi senang melihat semuanya bergerak-gerak. Tapi kira-kira jika teman kamu dibicarakan seperti itu, mereka suka tidak? Apa yang mereka rasakan? Marah sih. Terus apa lagi? Kayaknya mau bahas sepeda. Soal juga ya. Nah, kira-kira kalau sifat kamu seperti itu tiap hari ke teman kamu, kamu paling disukai temannya. Tadi kan katanya teman kamu itu bisa membuat dendam. Itu sah-sah aja, boleh bercanda. Silakan bercanda dengan teman. Tapi ibarat dengan perbedaannya. Coba kalau kemarin botol yang dipegang masa lepas kena jidat kamu, apa yang akan kamu rasakan? Sakit. Berarti gimana? Pasti benjonya. Nah, itu seperti itu ya. Makanya karena kalau di sekolah itu harus tenang ya. Masalah beda. Nah, masih ingat nggak kesepakatan kelas yang dulu kita buat pas awal pembelajaran? Pas awal semester, masih ingat nggak? Nah, kira-kira keyakinan kelas mana yang tidak sesuai dengan perilaku Sabil kemarin tuh? Kira-kira kamu jadi nyaman nggak? Kalau mulai menghormati nggak? Berarti tidak sesuai dengan menghormati anak. Terus kamu bilang sekarang Sabil sudah paham. Ternyata ada keyakinan kelas Sabil Angga. Apa yang bisa Sabil lakukan sekarang biar masanya nggak marah, terus banyak supaya jadi teman, Sabil lakukan terhadap mereka. Terus supaya bermain seru, apa yang akan Sabil lakukan? Terus caranya seperti apa? Yang bagus. Nah, yakin Sabil bisa melakukan seperti itu. Yakin. Terus kapan kamu akan memulai melakukan seperti itu? Mudah-mudahan Sabil bisa merubah sikap Sabil lebih baik lagi ya. Boleh Sabil kalau ngobrol sama siapa tadi? Ya, silakan. Makasih ya atas waktunya ya. Jadi diajak berdiskusi, tidak ada hardikan, ekspresinya juga membuat anak nyaman. Ketika restitusi, anak lebih leluasa mengungkapkan apa yang ada dalam perasaan dia. Nah, itu salah satu contoh apa tadi tindakan restitusi. Mungkin Pak Ega juga kemarin sudah melaksanakannya Pak Ega ya.
Iya, kalau tadi dicontoh itu tentang anak yang memang suka menggoda temannya, alim cicing. Jadi anak yang diam itu segala di cabak di itu. Iya sampai kejadian mau dilempar botol. Itu kejadiannya betul kebetulan kena shoot gitu. Sampai kan mau dilempar botol seperti itu ya. Itu tanpa rekayasa kebetulan tertangkap kamera seperti itu. Alhamdulillah iya spontan gitu. Akhirnya restitusi, oh ternyata ibu lucu katanya. Kalau menggoda teman itu lucu katanya belah teriaknya gitu. Iya lucu teriak kata saya teh. Tapi temannya gimana? Kayaknya mau balas bu seperti itu. Jadi ketika berdialog ternyata yang diungkapkannya lebih-lebih dari ketika misalnya kamu ya. Kalau saya bertingkah seperti itu, kemungkinan anak nggak akan berucap jujur seperti itu, nggak mungkin ada kata-kata lucu seperti itu, nggak ada seperti itu. Tapi ketika kemarin mencoba menerapkan langkah segitiga restitusi, ternyata betul. Ketika anak diajak ngobrol, diajak bicara hati ke hati, itu anak juga lebih nyaman. Sunda nama sagala dikedalkeun. Apa yang dia rasa tidak ada yang ditutup-tutupi seperti itu. Mungkin Pak Ega bisa menceritakan pengalamannya kemarin nih Bapak Ibu, kejadiannya saya lihat. Iya. Ya, adapun peristiwa kemarin ya. Yaitu siswa sering terlambat datang ke sekolah. Ya. Adapun restitusi yang sudah saya lakukan yaitu yang pertama dengan menstabilkan siswa, mencari tahu bagaimana alasan kenapa dia sering datang terlambat. Setelah itu memvalidasi tindakannya, lalu yang terakhir itu ya langsung siswa tersebut dipanggil ke salah satu ruangan dan kemudian di ruangan tersebut diadakan diskusi secara langsung ya antara guru dengan siswa, sehingga siswa juga bisa lebih bebas gitu ya, lebih bebas ya mengutarakan kenapa dia datang terlambat, terus yang akhirnya sehingga timbul dari dalam diri siswa tersebut untuk tidak mengulanginya lagi. Tuh, jadi terima kasih Pak Ega. Yang jadi itu ya bisa kita rasakan mungkin kita menerapkan seperti tidak ada salahnya, betul ya, positif yang muncul ternyata seperti ini disiplin positif, penyelesaiannya tidak ada. Kalau kita misalnya dengan rasa marah seperti itu yang ada capek seperti itu. Tapi ketika kita diskusi dengan anak, kesal juga hilang ya. Ternyata ketika mengetahui anak alasannya seperti itu, ternyata memang anak ingin didengar seperti itu. Nah itu salah satu contoh dari keuntungan kita melakukan restitusi. Nah mungkin itu yang bisa saya sampaikan, saya sharing ke teman-teman ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan hari ini sedikit bisa menambah pencerahan bahwa seperti itu tentang disiplin positif. Mudah-mudahan sedikit-sedikit kita bisa melaksanakan untuk menciptakan sekolah idaman, sekolah impian seperti apa SD 1 Kompa ingin nanti ke depannya seperti apa, lulusan seperti apa. Mungkin hanya itu. Mohon maaf apabila dalam mengungkapkan materi dan sebagainya banyak kekurangan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan aplaus dulu. Luar biasa, alhamdulillah. Sangat tentunya apa yang sudah disampaikan sangat bermanfaat sekali dan praktek baik yang sudah dilaksanakan akan menjadi gambaran untuk kemajuan pendidikan khususnya di SD Negeri 1 Kompa. Dan juga tentunya budaya positif ini mudah-mudahan di SD Negeri 1 Kompa akan selalu berkembang untuk pendidikan yang lebih baik lagi dan berpusat kepada peserta didik. Nah itu Bapak dan Ibu untuk acara selanjutnya tentunya karena semua acara sudah dilaksanakan, mari kita tutup acara hari ini dengan membaca anggaran bersama-sama.
Alhamdulillah. Saya selaku